Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu. Kali ini saya akan menceritakan film yang berjudul Light of My Life. Film ini menceritakan kondisi bumi setelah adanya virus mematikan yang hampir memusnahkan seluruh wanita di bumi. Dengan perjuangan seorang ayah untuk menyelamatkan putrinya dari berbagai bahaya, karena putrinya sebagian kecil dari populasi wanita yang masih hidup di bumi. Simak videonya sampai selesai agar mengerti alur ceritanya. Film diawali dengan seorang ayah bernama Pin yang sedang menceritakan sebuah dongeng kepada anak perempuannya yang bernama Rek. Rek sendiri sebenarnya seorang anak perempuan, namun Pin sengaja menyembunyikan identitasnya dengan menyuruh anaknya itu untuk memakai pakaian laki-laki, karena mengingat populasi wanita yang hampir musnah. Hal ini mengakibatkan seluruh wanita yang tersisa menjadi buronan semua orang. Scene beralih di pagi hari saat mereka berdua sedang jalan-jalan untuk mencari udara segar di hutan. Namun setelah pulang ke tenda mereka bertemu dengan pria tua yang sedang mencari sesuatu, untuk menjaga anaknya agar tidak dicurigai olehnya. Pin pun menemui pria tua itu dan menyuruhnya untuk segera pergi dari wilayah tendanya. Dan karena hal itu Pin memutuskan untuk segera pindah dari tempatnya menuju ke tempat yang lebih aman. Sebenarnya Pin tidak tahu tujuan mereka harus pergi kemana. Mengingat setelah wabah virus mematikan hampir memusnahkan populasi wanita 10 tahun lalu, tingkat kriminalitas di kota dan di desa semakin tidak terkendali. Maka dari itu Pin hanya bisa melindungi putrinya dari dunia luar dengan cara menjalani kehidupan jauh dari masyarakat. Singkat cerita akhirnya mereka tiba di sebuah rumah kosong. Mereka berdua pun masuk ke dalam untuk memastikan bahwa rumah tersebut benar-benar tidak berpenghuni. Dan setelah dicek ke segala ruangan ternyata rumah itu memang benar-benar kosong. Bahkan barang-barang yang ada di sana sudah dipenuhi oleh debu, yang menandakan bahwa rumah tersebut sudah lama tidak dihuni oleh manusia. Maka dari itu Rek meminta kepada ayahnya untuk tinggal di rumah tersebut selama beberapa hari. Awalnya Pin tidak menyetujui jika mereka harus tinggal di sana karena belum tentu aman untuk mereka. Namun karena Rek tetap keras kepala akhirnya Pin memutuskan untuk tinggal di rumah itu selama beberapa hari saja. Kemudian Rek melihat-lihat ke atas rumah dan menemukan sebuah koran yang memberitakan tentang penyebaran virus GTB. Virus yang hampir memusnahkan seluruh populasi wanita di bumi. Dan itulah yang menjadi alasan Pin melindungi Rek dari sejak bayi hingga sekarang. Di sisi lain Pin sedang mempersiapkan sebuah tempat untuk menyembunyikan barang-barang berharga mereka jika sewaktu-waktu mereka harus pergi dari rumah tersebut. Bahkan Pin juga membuat sebuah pintu rahasia yang menghubungkan ke bagian belakang rumah untuk melarikan diri jika ada bahaya. Ketika Rek berjalan-jalan di halaman rumah dia masuk ke dalam sebuah gudang, dia pun panik dan segera memanggil Pin untuk melihat apa yang telah dilihat olehnya. Dan ternyata itu adalah mayat dari 2 orang manusia yang telah lama membusuk di sana. Pin mengira bahwa mayat tersebut mati karena telah terinfeksi virus, dan sepertinya 2 orang tersebut adalah mayat dari anak perempuan dan ibunya, karena mengingat wabah virus hanya menyerang seorang wanita saja. Singkat cerita di keesokan harinya mereka berdua pergi ke kota untuk membeli persediaan makanan. Mereka berjalan melewati rel kereta hingga sampailah di kerumunan orang dan semuanya berjenis kelamin laki-laki. Karena saking langkanya seorang perempuan, Rek diminta untuk menggunakan topi dan pakaian laki-laki. Itu semua dilakukan untuk menjaga Rek dari orang-orang yang ingin menculiknya. Seorang kasir swalayan mengatakan sebuah laboratorium sedang menciptakan proyek pembuatan bayi perempuan untuk kelangsungan masa depan umat manusia. Namun semua itu akan mustahil untuk dilakukan. Kemudian pada keesokan harinya mereka didatangi oleh seorang tamu tak diundang. Untuk berjaga-jaga Pin menyuruh Rek untuk bersembunyi di sebuah lemari tempat jalan rahasia menuju ke belakang rumah. Tamu itu meminta kepada Pin untuk membukakan pintunya agar mereka dapat masuk ke dalam rumah, namun Pin bukan seorang pria bodoh yang membiarkan orang asing masuk begitu saja ke tempatnya. Ternyata tamu tersebut adalah sekelompok pria yang sebelumnya ada di swalayan dan mereka datang ke rumah karena mencurigai Rek adalah seorang anak perempuan. Namun sebelum mereka bisa menculik Rek, Pin terlebih dahulu mengajaknya keluar lewat jalan rahasia menuju belakang rumah yang telah dibuatnya. Kemudian mereka membawa barang berharganya di sebuah tempat persembunyian yang telah dibuat sebelumnya lalu segera pergi dari sana. Karena tidak ada tujuan lagi akhirnya Pin memutuskan untuk pergi ke rumah neneknya yang berada di pegunungan.
Di sana juga mereka memiliki peternakan dan tempat untuk bermain rek serta tempat yang nyaman untuk menjalani kehidupan. Selama seharian mereka pun berjalan melewati badai salju sampai akhirnya mereka tiba di sebuah rumah yang tidak lain itu adalah rumah dari neneknya Pin. Ketika memanggil penghuni rumah itu, ternyata rumah itu telah dihuni oleh 3 orang pria asing yang menemukannya dalam keadaan hendak roboh oleh badai salju. Mereka bertiga membangun kembali rumah tersebut, sementara neneknya Pin telah meninggal, dan akhirnya rumah itu dihuni oleh 3 orang pria bernama Tom, Kelvin dan Lemmy. Namun Pin tidak memberikan identitas asli mengenai Rek yang sebenarnya, karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, dengan memperkenalkan bahwa Rek adalah anak laki-lakinya yang bernama Alex. Untuk menghargai Pin karena rumah tersebut awalnya adalah milik neneknya, akhirnya Tom memberikan sebuah kamar kepada Pin dan Rek untuk beristirahat, bahkan untuk ditinggali sampai kapanpun mereka mau. Setelah diselidiki ternyata Tom dan kedua sahabatnya itu adalah seorang pria yang taat pada keyakinannya. Pin menemukan mereka sedang membaca Alkitab di ruang tengah dengan sangat damai dan tidak ada tanda-tanda kejahatan dalam diri mereka. Namun Pin tetap saja berjaga-jaga. Pin pun membawa Rek ke persembunyiannya waktu kecil saat ia tinggal bersama neneknya di sana. Setelah sampainya di tempat, Pin meminta kepada Rek untuk mengingat jalan menuju ke gubuk tersebut tanpa ditemani oleh Pin. Hal itu dilakukan untuk berjaga-jaga jika suatu hari Rek harus bersembunyi dari para kriminal yang akan membahayakannya. Setelah kembali ke rumah, ternyata Tom telah mempersiapkan makanan untuk Pin dan Rek, karena baginya seorang tamu adalah sebuah tanda kehormatan yang harus mereka layani. Setelah makan, Rek bermain seluncuran dari salju dengan Tom. Tom pun mengajarkan cara berburu dengan menggunakan senapan yang ia miliki. Karena terlalu lama berinteraksi dengan Rek, akhirnya Tom menyadari bahwa Rek sebenarnya bukan anak laki-laki melainkan seorang anak perempuan. Dan karena hal itu akhirnya ia pun menanyakan hal tersebut kepada Pin. Karena telah percaya kepada Tom bahwa ia dan kedua temannya adalah orang baik, akhirnya Pin dengan berat hati mengatakan dengan jujur kepada Tom bahwa Rek memang benar adalah anak perempuannya. Rek memiliki nama asli Regards Dian sementara ibunya bernama Elizabeth yang telah meninggal. Kemudian pada malam harinya Tom menyarankan Pin untuk pergi ke sebuah tempat perlindungan sekaligus persembunyian bagi para wanita yang selamat dari virus. Tom sengaja menyarankan hal itu karena ia tahu seorang wanita yang selamat harus segera diberikan tempat perlindungan yang tepat untuk menghindari pengorbanan. Karena para kriminal pasti akan memburu Rek sampai kapanpun dan itu sudah jelas tidak akan aman bagi Pin jika Rek tidak segera dikirim ke tempat perlindungan. Dan pada keesokan harinya rumah mereka didatangi oleh 3 orang pria. Kemudian Pin segera mengajak Rek ke atas rumah untuk bersembunyi. Setelah sampainya di sana Pin menurunkan Rek lewat jendela. Lalu tak lama kemudian datang salah satu dari 3 pria yang ada di luar rumah membawa palu untuk mencari Rek, namun untungnya Pin bisa mengatasi pria tersebut setelah bertarung dengannya. Ketika hendak turun dari atas rumah, ternyata di bawah sudah disambut oleh pria lain yang hendak membunuhnya, dan lagi-lagi Pin berhasil mengalahkan pria tersebut. Kemudian Pin turun ke bawah dan menemukan Tom dan Lemmy yang telah tewas terbunuh oleh ketiga pria yang sedang mencari Rek tersebut. Hingga akhirnya Pin harus berhadapan dengan pria terakhir di ruang tengah. Tak lama kemudian sebuah senapan menembakkan pelurunya kepada pria tersebut hingga tewas. Dan ternyata senapan itu ditembakkan oleh Rek yang telah mengetahui cara kerja senjata tersebut setelah diajarkan oleh Tom ketika hendak berburu sebelumnya. Setelah itu Pin mengajak Rek untuk segera pergi ke gubuk persembunyiannya. Di sana Pin terbaring dengan kondisi lemah karena perjuangannya untuk melindungi putri satu-satunya yang ia punya. Sayangnya ketika Rek menembakkan senapan kepada pria asing tersebut, ternyata Pin juga terkena peluru dari senapan di bagian perutnya. Karena hal itu Rek pun harus mengeluarkan peluru tersebut dengan hanya menggunakan tangan kecilnya saja. Selama seharian Rek merawat Pin yang kondisinya sudah semakin melemah. Kemudian Pin akhirnya memberitahu Rek mengenai tempat perlindungan bagi seluruh wanita yang tersisa di bumi, yang salah satu tempatnya tidak jauh dari sekitar sana. Dan Pin menyarankan kepada Rek untuk segera pergi ke sana, maka dari itu Pin akan mengantarkan Rek ke tempat perlindungan yang telah dibicarakan oleh Tom sebelumnya. Dan Rek pun dalam hati kecilnya ikut bersedih karena tidak ingin terus-menerus membebani ayahnya. Setelah itu film pun selesai. Terima kasih telah menonton film ini sampai selesai dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.